Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah cara pemerintah menjalankan tugas dan pelayanan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta mampu menjalankan pelayanan yang mudah dan adil bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya masih ada permasalahan dan birokrasi, yaitu proses yang tidak efisien, serta seperti prosedur yang berbelit-belit, pelayanan yang lambat, dan informasi yang kurang jelas. Contohnya saat masyarakat mengurus administrasi di instansi, mereka harus menunggu lama, bolak-balik karena syarat yang tidak lengkap atau kurang jelas. Bahkan terkadang ada kendala seperti keterlambatan pelayanan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa birokrasi yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama Bapak Imam Syahid selaku dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Mula Warman. Selamat siang Bapak. Siang. Jadi hari ini kami mau mewawancarai Bapak tentang pelayanan administrasi publik yang pernah Bapak lakukan. Sebelumnya bagaimana pengalaman Bapak sejauh ini tentang pelayanan di suatu instansi yang pernah Bapak jalani? Baik, terima kasih Eka. Iya Pak. Jadi terkait dengan pengalaman saya dalam menggunakan pelayanan publik ya. Kebetulan saya di Balikpapan, jadi saya melihat bahwasanya di Balikpapan itu jauh berkembang, karena kalau kita tarik ke 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu itu masih tidak satu pintu. Jadi pada saat mengurus KTP misalnya, KTP itu perlu surat pengantar dari RT, terus juga ke kelurahan, lalu ke kecamatan, baru ke Disduk. Nah untuk sekarang itu pelayanan KTP bisa langsung ke Disduk, karena dari Disduk itu sudah terintegrasi. Jadi pada saat saya menemani saudara saya dalam mengurus KTP itu langsung ke Disduk, langsung foto di sana, 2 hari sudah selesai, sudah bisa diambil, sudah bisa digunakan. Sehingga saya melihat bahwasannya pelayanan publik khususnya kalau di Kota Balikpapan itu sudah jauh lebih berkembang. Seperti itu. Jadi selama ini Bapak lumayan baik berarti Pak ya untuk perkembangan sejauh ini. Tapi Pak, bagaimana tanggapan Bapak itu tentang selama ini tuh masih ada keterlambatan dalam proses administrasinya itu Pak? Baik, terima kasih. Meskipun demikian ya yang tadi saya sampaikan sudah semakin baik, tetapi juga kalau kita berkaca terdapat beberapa tantangan atau hambatan terkait dengan pelayanan publik ini. Mobil khusus misalnya yang akses atau sumber daya manusianya yang masih belum cukup. Kalau kita berbicara soal Balikpapan, Samarinda, Bontang, itu saya rasa sudah jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita melihat Mahulu atau Kutai Barat atau di pedalaman-pedalaman Kutai Timur misalnya, itu pasti ada tantangan dan hambatannya tersendiri, tergantung dari apa yang mereka jalani. Misalnya yang mahasiswa saya itu di Desa Pelawan itu menyampaikan bahwa listrik tidak tercover dengan baik, akhirnya mall atau pelayanan itu hanya 6 jam saja dari pagi sampai siang, yang mana sore itu atau jam 3 jam 4 itu masih harus dilakukan pelayanan, tapi tidak ada karena listrik tidak sampai sore. Seperti itu. Jadi untuk urusan SDM, untuk urusan fasilitas itu masih menjadi tantangan. Tetapi ya akhirnya kita melihat di 3-4 tahun terakhir ini itu sudah banyak sekali perbaikan, banyak sekali yang perlu dievaluasi, terlebih kalau kita berfokus terkait dengan sumber daya manusia yang menjadi pelayanan publik itu. Seperti itu. Berarti fokusnya tetap ke sumber daya manusianya lagi Pak ya. Nah berarti kan dari pengalaman Bapak tadi itu, Bapak itu lebih banyak pengalaman untuk di pelayanan administrasi di Balikpapan. Nah kalau di Balikpapan itu sendiri Pak, kalau tentang informasi tentang prosedur pelayanannya itu mudah dipahami, mudah dijangkau aja kah Pak? Baik. Terima kasih. Kalau misalnya berkaca di Balikpapan, karena saya penggunanya ya, itu memang sudah terinformasikan dengan baik. Kenapa? Di samping ada spanduk, flyer terkait dengan alur, terkait dengan pengaduan, itu juga ada media sosial. Media sosial
Jadi masing-masing instansi atau masing-masing spesifik terkait dengan pelayanan itu biasanya ada Instagram. Misalnya terkait pengurusan SIM saja, itu ada tuh di Telantas Kota Balikpapan. Itu ada tuh di postingan Instagramnya, di highlight Instagramnya, itu jelas alur-alurnya. Sehingga kita sebagai pengguna mau melihat itu cukup dari handphone saja sekarang. Iya betul Pak. Untuk melihat prosedur itu. Tidak perlu datang ke sana melihat, oh ternyata alurnya seperti ini. Jadi jauh lebih mudah. Nah, saya tidak tahu apakah di tempat yang lain itu juga sudah terintegrasi dengan media sosial atau tidak. Tapi menurut hemat saya itu perlu didukung. Jadi jangan hanya di kota-kota besar saja, tapi seluruh tempat yang menggunakan pelayanan publik harus wajib menampilkan bagaimana SOP, bagaimana alur itu, baik secara langsung maupun di media sosial atau dalam hal ini biasanya di website resminya. Seperti itu. Berarti Balikpapan ini cukup mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Nah, kalau tadi kan Bapak berbicara tentang tantangannya itu utama itu tentang sumber daya manusia. Nah, sekarang kita berbicara tentang pungli ini Pak. Apakah Bapak pernah ikut membayar pungli itu sendiri Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang mungkin sudah menjadi rahasia umum ya. Iya, betul terkait sekali itu, dengan Pak. Pungli ini atau beberapa pelayanan yang masih kita anggap, wah ini nggak bisa kalau nggak bayar nih. Iya, Saya betul Pak tidak itu. perlu menyebutkan pelayanan apa itu, tetapi memang itu masih menjadi tantangan. Tapi menurut hemat saya mayoritas itu sudah tidak ada, mayoritas. Karena tapi yang mungkin kita masih bisa temukan ya beberapa pelayanan-pelayanan yang dengan embel-embel mempermudah, embel-embel memuluskan supaya cepat, supaya bisa langsung jadi. Nah itu ya itu masih menjadi tantangan. Itu kembali lagi sebenarnya kepada sumber daya manusia. Karena kalau secara aturan itu sudah mengatur sekali secara detail bahwa pungli itu dilarang. Kalau misalnya Eka melihat ya Iya, di pelayanan-pelayanan itu kan sudah stop pungli, wilayah bebas korupsi dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan kita tidak bisa pungkiri, masih perlu banyak perbaikan. Kalau jujur saya pribadi tidak pernah. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Tidak pernah berarti Pak. Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri tadi kan kita sudah berbicara tentang bagaimana Balikpapan dengan kecanggihannya dia mengikuti perkembangan zaman dan juga dalam 10 tahun terakhir ini sudah lumayan ada perkembangan nih Mak. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang saran Bapak nih, saran Bapak pribadi terhadap apa sih yang perlu ditingkatkan lagi dari pelayanan-pelayanan yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri yang sering kayaknya saran apa yang paling cocok gitu Pak? Baik, terima kasih. Untuk saran menurut saya ke depannya memang dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus turun ke pemerintah kota, pemerintah kabupaten hingga camat, kelurahan untuk mengevaluasi bagaimana kelayakan dari sumber manusianya terlebih dahulu. Kalau misalnya di pedalaman saya sana saya lihat maksudnya yang generasi baby boomer, generasi X itu kan masih ya tidak masalah asal mereka mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau mereka tidak mau atau menolak kan itu yang menjadi sulit, itu yang menjadi challenging bagi kita semua. Apakah semuanya harus serba manual? Kan tidak. Sekarang bisa lewat website, ada pengisian yang serba online, tinggal masukkan foto KTP, tinggal masukkan foto kartu keluarga, itu bisa untuk perizinan apapun. Sehingga kalau di Kalimantan Timur ini saya melihat perlunya pemberdayaan manusia dan ini SDM-nya yang ada di dalam instansi-instansi yang di Kalimantan Timur. Itu saran saya. Berarti itu kalau dari Bapak tetap dari sumber daya manusianya lagi ya Pak dan juga diikuti dengan arus teknologi zaman sekarang ini ya Pak. Oke baik, terima kasih atas waktunya Bapak udah bersedia diwawancarai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Kak. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Perkenalkan saya Cindy Nuratika Putri dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2024. Di sini dengan kakak namanya siapa? Devia Aurelia, Putri Aulia. Prodi apa? di Ilmu Pemerintahan Oh, angkatan 25. oh ya. Ini Kak,
Gimana pengalaman kakak tentang mengurus administrasi di suatu instansi? Kalau untuk ngurusin administrasi agak susah ya, apalagi waktu itu saya bikin KTP itu tuh agak kebelit-belit gitu loh bikinnya, terus agak lama, terus untuk prosedurnya juga nggak terlalu dijelaskan harus bagaimana, terus untuk pelayanannya mohon maaf sedikit nggak ramah ya. Gitu. Jadi tanggapan kakak ini ibaratnya ada keterlambatan proses administrasi di instansi gitu ya? Iya benar, ada keterlambatan gitu. Kalau misalnya informasi prosedur itu, apakah berarti kakak juga menganggap kayak lebih sulit diaksesnya dan dipahami? Iya susah, dan juga kayak kalau saya mau nanya kayak gini, tanggapan aparaturnya tuh kayak ketus gitu, jadi kayak mungkin gimana ya, kurang ramah gitu loh. Oh iya. Terus di sini kakak pernah nggak ada apa pengalaman pungli? Oh pernah, itu waktu itu saya lagi ngurus berkas DRT. Biasanya kalau kita nggak ngasih uang ke RT-nya itu nanti diurusnya agak lambat gitu. Jadi dia kalau kita ngasih uang dia ngurusnya cepat. Oh gitu. Terus jadi kakak di sini ada saran atau pendapat aja untuk meningkatkan pelayanan publik administrasi? Kalau saya mau sih untuk diperbaikin ya sistemnya, terus kayak segala keluhan kita tuh ditanggapin dengan benar tanpa harus diterusin atau enggak digubris gitu. Terus untuk pelayanannya juga maunya ditingkatkan lagi. Itu aja sih. Itu aja kak yang saya inginkan. Terima kasih ya kak atas waktunya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Dharma Rafa, saya dari Ilmu Pemerintahan. Boleh Kakak memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nerisa, saya dari Prodi Pembangunan Sosial Angkatan 2023. Baik Kak, bagaimana pengalaman Kakak dalam mengurus administrasi di suatu instansi Kak? Kalau sejauh pengalaman saya sih semuanya alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Sejauh saya melakukan kayak mengurus KTP atau mengurus apapun itu nggak diribet gitu loh, nggak ribet dan nggak diperumit. Berarti nggak butuh waktu lama untuk menunggu jadinya KTP Kakak ini ya? Iya betul. Berarti keterlambatan itu baik-baik, nggak ada keterlambatan sama sekali ya Kak ya? Iya benar. Lalu Kak, apakah dengan informasi tentang prosedur birokrasi tersebut apakah mudah dipahami atau justru malah membingungkan Kakak itu sendiri? Menurut saya ada beberapa yang mudah dipahami dan ada juga beberapa yang membingungkan. Nah, seperti apa itu Kak? Kalau boleh tahu ya. Itu prosedur kayak gimana nih? Ya prosedurnya kayak Kakak ini kayak Kakak kayak dibawa ke sini gitu, kalau mau ke sini dulu gitu. Gimana Kak? Apakah dipersulit atau dipermudah? Kadang ada beberapa yang kayak nggak terlalu dioper-oper gitu sih. Oh enggak ya, berarti nggak dipersulit ya, agak mudah dipahamin aja berarti ya Kak ya. Berarti selama Kakak mengurus hal tersebut, apakah dalam itu pernah ada mengeluarkan uang secara paksa seperti pungli agar proses administrasi itu berjalan lancar? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya Kak? Jadi Kak, apakah dalam birokrasi tersebut ada syarat untuk mereka Kak? Mungkin meningkatkan pelayanan aja sih biar nggak ada pembeda, jadi kayak nggak ada istilahnya kayak ini kenalan aku nih jadi aku duluan gitu. Iya. Gitu aja. Terima kasih ya Kak. Oke. Terkait administrasi birokrasi. Hari ini saya bersama dengan baik Kak, jadi bagaimana pengalaman Anda mengurus administrasi di suatu instansi? Pengalaman pribadi. Iya. Jadi pengalaman saya dalam mengurus administrasi di instansi seperti misalkan contohnya di kecamatan ya, lumayan bagus sih pelayanannya, termasuk cepat, cuman masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Mungkin kalau di sekitaran sana masih beberapa nepotisme mungkin yang saya dapatkan. Contohnya misalkan harus mengeluarkan uang supaya cepat jadi yang kita urus gitu. Jadi ada kuliah dari situ? Ada sih, cuman ya begitu kan, karena sekarang ini instansi
banyak yang melakukan pungli sih menurut saya. Pengalaman pribadi juga. Assalamualaikum Kak, saya di sini izin mewawancarai Kakak. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kak Nur Syed Ahmad Nurni dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 25. Oke, jadi di sini saya ingin izin bertanya ya terkait kakaknya ini pernah nggak sih mengalami punya pengalaman nggak ada kendala gitu di suatu instansi gitu terkait pelayanan? Kalau saya sendiri mungkin itu nggak ada, cuman kalau misalnya dari yang beberapa saya lihat tuh di beberapa instansi seperti kayak misalnya kita mau buat KTP atau mau buat surat-surat lainnya tuh terkadang tuh kendalanya di waktu, karena kan di beberapa instansi itu membatasi ya waktunya. Cuman tuh saya nggak menyalahkan waktunya dibatasi, cuman dari proses pembuatan itu dari orang-orang di sana tuh justru yang memperlambat, sehingga sudahnya waktunya itu yang diberikan sedikit, ditambah lagi dengan orang-orangnya itu yang istilahnya tidak bekerja dengan baik, itu menjadi suatu penghambat dan buang-buang waktu kita juga sebenarnya. Berarti tanggapan kakak tuh terkait keterlambatan administrasi itu terkait kayak para aktor-aktor pelayanannya gitu ya? Oke. Yang ada di dalam. Oke, terus tuh apakah kalau misalkan di pelayanan gitu kan ada informasi-informasi terkait kebaruan juga kan dan lain-lain. Nah, apakah prosedur itu tuh kakak tuh udah dapat paham dengan mudah dan kakak tuh bisa akses dengan mudah juga? Kalau menurut saya dengan kalau untuk pemberitahuan itu sebenarnya ada yang saya sampai, cuman kan kalau misalnya kita berbicara tentang lingkup masyarakat luas, nggak semua orang tuh paham tentang terkait itu, dan juga itu kan informasi-informasi tersebut kan biasanya melalui platform digital ya. Kayak kita kasihan nggak sih kayak terhadap orang tua yang nggak tahu tentang itu, jadi tuh gitu ya? istilahnya tuh bisa terhambat, dan informasi-informasi yang mereka sudah sampaikan yang menurut saya itu sudah baik, tapi itu nggak bisa dicerna sama masyarakat yang istilahnya lebih tua gitu umurnya. Harus ada sosialisasi harus juga ada kan? sosialisasi langsung kepada masyarakat. Nah, terus tuh kakaknya pernah nggak sih mengalami pungli di beberapa instansi gitu? Pernah nggak? Kalau saya nggak pernah. Oh, nggak ada. Belum Oke. ada sekarang. Kakak ada saran nggak menurut kakak nih apakah untuk peningkatan pelayanan administrasi birokrasi di negara kita nih ada saran nggak? Karena kan yang kita tahu birokrasi di negara kita kan seperti itu, berbelit-belit dan lain-lain. Ada nggak? Mungkin saran dari saya itu cukup dipermudah aja kan, karena kita sebagai masyarakat juga nggak mau kan dipersulit dalam hal administrasi, karena mau nggak mau kita juga sebagai masyarakat Indonesia perlu tentang administrasi itu. Jadi mungkin dari pemerintah atau dari aktor-aktor yang ada di dalam administrasi itu bisa mempermudah dan tidak memperberat kita sebagai masyarakat. Oke, jadi kayak sesuai sama standar kerjanya mereka standar juga ya. kerjanya. Baik. Terima kasih ya Kak. Baik, sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrezi Mudianggoro. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan saya juga mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2024. Baik Farizi, saya izin bertanya, pernahkah Anda mengeluarkan uang atau pungli agar proses administrasi berjalan dengan cepat? Untuk ditanya mengenai untuk mengeluarkan uang apa pernah atau tidak dalam proses administrasi, seperti yang kita tahu ya, pembuatan KTP dan segala macam. Kalau saya pribadi itu saya pernah membuat KTP, dan saat saya membuat KTP itu, waktu saya membuat KTP saya dibuatkan oleh pihak sekolah saya sendiri, yang dimana artian saya tidak ada sama sekali mengeluarkan uang sepeser pun. Selanjutnya, apa alasan Anda tidak pernah memberikan uang tambahan dalam proses administrasi tersebut? Tidak pernah memberikan uang tambahan. Baik, seperti yang kita tahu bahwasanya dinas-dinas yang terkait ataupun pihak yang wewenang untuk membuat administrasi tersebut, mereka adalah sebuah institusi pelayan bagi masyarakat. Nah, jadi saya rasa tidak ada gunanya juga kalau misalnya saya kasih uang itu uang keringat atau uang capek kepada mereka, karena kan mereka juga sebagai pelayan masyarakat, dan berarti apa yang masyarakat butuhkan ya mereka harus layani, kayak gitu kan. Jadi saya nggak pernah berpikir sama sekali untuk memberikan uang sepeser pun kepada pihak pelayan tersebut, karena memang tupoksi daripada mereka itu untuk melayani kebutuhan masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.
Selamat sore Kak. Sore juga Kak. Selamat sore ya. Saya minta izin waktunya sedikit ya. Sebelumnya dengan kakak siapa sih namanya? Kak Putri Kak. Putri. Univ mana Kak? Dari UMKT Kak. UMKT. Jurusan apa Kak? Manajemen. Manajemen. Nah jadi Kak hari ini saya mau wawancara sedikit nih terkait adanya pelayanan birokrasi. Nah jadi saya mau nanya nih Kak, tanggapan dari Kakak bagaimana sih tanggapan Kakak terkait adanya keterlambatan proses administrasi di instansi tersebut? Oke, mungkin contohnya aja di rumah sakit Kakak ya. Contohnya mungkin para pasien pengguna BPJS yang sampai sekarang masih banyak pasien-pasiennya kayak sedikit resah sama pelayanan BPJS di rumah sakit ya Kak. Contohnya aja mungkin rumah sakit SMC. Nah mungkin ya Kak, dari sisi pasien mungkin saya juga sebagai orang yang pengguna BPJS juga ya Kak. Nah, jadi mungkin dari sisi pasien merasa program ini sih Kak, lebih tepatnya itu pelayanan BPJS di rumah sakit masih sedikit membuat kerisauan Kak, karena pelayanan dari rumah sakit yang mungkin dibedakan ya Kak, kayak adanya kurang cepat mungkin dari segi pendaftaran, dari segi pemeriksaan serta pengambilan obat ya Kak. Mungkin kan dari segi obat juga dibedakan Kak ya, dari segi obat untuk BPJS sama untuk yang dari pribadi. Mungkin dari rumah sakit juga ya kan, menurut saya pribadi kayaknya mungkin karena tenaga kerjaannya masih kurang banyak ya Kak, terus juga dari pasien BPJS kan udah mungkin tercakup sangat banyak ya Kak, mungkin kewalahan juga dari segi rumah sakit. Ya saran saya aja mungkin lebih baiknya dari kedua belah pihak, dari rumah sakit sama dari BPJS bisa mulai ngambil lagi ya Kak, agar lebih berjalan dengan lancar aja sih Kak, jadi nggak ada yang namanya dari pasien ngerasa seperti ini, dari rumah sakit seperti ini. Oke. Itu aja coba? Oke, jadi itu ya tanggapan Kakak terkait adanya penggunaan BPJS di rumah sakit tertentu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi dari sini saya ingin bertanya, apakah informasi tentang prosedur birokrasi mudah diakses dan dipahami atau justru membingungkan? Iya. Kalau pertanyaannya apakah birokrasi itu mudah diakses? Ya. Nah, sekarang ini mudah diakses dibanding zaman dulu, karena sekarang birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah itu banyak menggunakan aplikasi atau sistem online. Jadi orang tidak perlu repot-repot, mudah diakses melalui internet, online dan aplikasi dan sebagainya. Misalnya membayar pajak tidak perlu kantor pajak, harus pakai lewat online. Mau menggunakan BPJS langsung pakai online, jadi birokrasinya mudah diakses. Maksudnya begitu kali ya. Iya Bu. Terus apakah birokrasi ini membingungkan? Nah, apakah birokrasi itu membingungkan? Ada birokrasi yang membingungkan kalau birokrasinya itu syaratnya tidak jelas, mudah susah dipahami. Akhirnya birokrasi itu dilaksanakan berbelit-belit dan lambat. Nah, itu namanya birokrasi negatif. Nah, karena menyusahkan orang, mudah dipahami, syaratnya susah dan dilaksanakan berbelit-belit, harus bolak-balik dan sebagainya. Nah, tapi ada birokrasi yang disebut dengan birokrasi positif, yaitu birokrasi yang dilaksanakan dengan mudah, cepat, dan adil, tidak berbelit-belit. Bagaimana? Bagus. Nama saya Rija Palevi dari organisasi Gepak Samarinda Utara, Polres Samarinda Utara. Bapak mau izin, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak saran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi? Kalau menurut saya peningkatan itu jangan terlalu banyak birokrasinya, itu yang benar. Bikin masyarakat itu dipermudah. Apa kemauan masyarakat dilayani, jangan dipersulit. Berarti jangan berbelit-belit. Jangan terlalu banyak berbelit-belit. Itu aja Bapak. Terima kasih Bapak. Saya
jadi hari ini saya akan mewawancarai dengan siapa? Kalau boleh tahu? Herman. Nah, jadi Mas Herman, di sini kita mau nanya tentang bagaimana pengalaman Mas Herman selama mengurus beberapa urusan di administrasi. Jadi bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus administrasi di suatu instansi? Untuk saat ini cepat aja ya untuk suatu instansi. Sangat urusan dan sesuai prosedur. Kalau boleh tahu itu di instansi apa? Kemarin Imigrasi ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait kalau adanya keterlambatan proses administrasi di instansi ini? Sangat menyulitkan kah atau seperti apa? Mungkin dari saya kalau misalnya kalau untuk persyaratannya itu tidak sesuai dan tidak lengkap seperti itu yang prosesnya lama. Terus tuh apakah informasi tentang prosedur birokrasi itu mudah diakses dan dipahami atau membingungkan? Mudah diakses. Mudah dipahami juga ya sama masyarakat ya. Jadi pernahkah Mas Herman ini mengeluarkan uang secara terpaksa atau pungli agar proses administrasi itu berjalan dengan cepat? Tidak pernah sih. Selama ini belum pernah. Saat ini belum pernah. Oke. Bagaimana menurut Anda, adakah saran untuk meningkatkan pelayanan? Saat ini sih sesuai aja karena ya yang saya lakukan ya ada kendala. Iya, selalu dibutuhkan ya. Oke, jadi misalnya pengalaman dari Mas Herman yang administrasi yang dia urus di imigrasi. Sekian videonya, terima kasih.